Lampu tua penyelamat nyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di saat hidup berada di titik yang paling sulit, terkadang pertolongan datang dari arah yang tak pernah disangka. Sebuah barang tua yang dianggap tak berharga justru menjadi jalan rezeki bagi Abu Nawas. Sementara keserakahan membuat orang lain gigit jari. Kisah ini bermula dari musim paceklik yang menguji keikhlasan, kecerdikan, dan kesabaran Abu Nawas. Dan berikutlah kisah lengkapnya. Pada masa musim paceklik, kondisi keuangan rumah tangga Abu Nawas mengalami kesulitan. Jangankan untuk membeli baju, untuk membeli makanan saja ia tidak punya uang. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas berpikir keras untuk mendapatkan penghasilan. Ia sudah berusaha ke sana kemari mencari pekerjaan, tetapi belum juga mendapatkannya. Wahai suamiku, jualah apa saja yang kita punya, supaya kita bisa membeli makan, kata sang istri memberi saran. Kalaupun ada barang yang berharga, tentu aku sudah menjualnya, balas Abu Nawas. Abu Nawas pun duduk termenung, memikirkan nasibnya yang tengah dilanda kesusahan. Di tengah keheningan itu, tiba-tiba matanya tertuju pada sebuah lampu miliknya yang sudah lama tidak terpakai. Apa mungkin lampu ini akan laku dijual? Pikir Abu Nawas. Dan akhirnya Abu Nawas pun memutuskan untuk menjual lampu tersebut. Berapapun harganya akan ia terima, yang penting bisa digunakan untuk membeli makanan. Saat ia tengah membawa lampu itu di tengah jalan, ia berpapasan dengan Abu Jahil. Mau kemana Abu Nawas? Tanya Abu Jahil. Aku mau ke pasar, hendak menjual lampu ini, jawab Abu Nawas. Tunggu dulu, tunggu. Sini, coba aku lihat, pinta Abu Jahil. Abu Nawas pun menyerahkan lampu itu. Ini kan lampu antik, harganya pasti sangat mahal ini, gumam Abu Jahil dalam hati. Berapa kamu akan menjualnya? Tanya Abu Jahil. Ya, terserah berapa sajalah, yang penting bisa buat makan hari ini, jawab Abu Nawas. Sepertinya Abu Nawas memang tidak tahu kalau lampu ini bernilai sangat tinggi, pikir Abu Jahil. Maka muncullah niat buruk di hati Abu Jahil. Ia ingin mendapatkan lampu itu dengan harga murah dengan memanfaatkan keadaan Abu Nawas. Begini saja Abu Nawas, bagaimana kalau aku tukar dengan sepotong roti layu? Tawar Abu Jahil. Hah? Apa tidak terlalu murah? Sahut Abu Nawas. Kalau begitu 2 potong roti tawar, gimana? Kata Abu Jahil lagi. Lampu ini sudah terlalu tua Abu Nawas. Kalau tidak mau ya sudahlah, ujar Abu Jahil berpura-pura tak peduli. Ia lalu berjalan pergi, padahal dalam hatinya berencana akan kembali menemui Abu Nawas. Sementara itu Abu Nawas melanjutkan perjalanannya. Saat melewati depan rumah Tuan Hamid, ia dipanggil olehnya. Kebetulan saat itu Tuan Hamid sedang berdiri di depan rumah. Hei Abu Nawas, mau kemana? Tanya Tuan Hamid. Mau ke pasar Tuan, saya hendak menjual lampu ini, jawab Abu Nawas. Coba, kemarilah sebentar, barangkali saya berminat, balas Tuan Hamid. Abu Nawas pun menghampiri Tuan Hamid dan menyerahkan lampunya. Tuan Hamid mengamatinya dengan teliti. Loh, lampu yang kamu bawa ini adalah lampu antik Abu Nawas. Nilai harganya sangat tinggi nih, ujar Tuan Hamid. Ah, yang benar Tuan. Terus kira-kira berapa harganya Tuan? Tanya Abu Nawas penasaran. Harganya ya setara dengan rumahku lah, jawab Tuan Hamid. Padahal Tuan Hamid sendiri adalah seorang saudagar kaya dengan rumah yang besar dan megah. Begini saja Abu Nawas, saya akan membantumu menjualnya. Kebetulan saya punya kenalan saudagar kaya yang gemar mengoleksi barang antik.
saya akan menawarkannya. Tentu jika kamu tidak keberatan, ujar Tuan Hamid. Wah, sama sekali tidak keberatan, Tuan. Tapi saat ini aku sedang membutuhkan uang untuk membeli makan, Tuan, kata Abu Nawas. Ya sudah, jangan khawatir. Ini sekarang saya beri 100 dinar untuk kebutuhan keluargamu, balas Tuan Hamid sambil menyerahkan uang itu. Betapa kagetnya Abu Nawas menerima uang sebanyak itu. Dengan 100 dinar, ia bisa membeli hidangan enak selama setahun. Nah, nanti sisanya akan aku berikan jika lampunya sudah dibayar, tutur Tuan Hamid. Memangnya bisa laku sampai berapa, Tuan? Tanya Abu Nawas. Ya, kira-kira sekitar 1000 dinar lah, jawab Tuan Hamid. Abu Nawas pun senang bukan kepalang. Ia pulang membawa 100 dinar sebagai uang muka. Uang itu pun segera ia belanjakan untuk membeli hidangan lezat. Lalu dibawanya pulang untuk anak dan istrinya. Dan keesokan harinya Abu Jahil kembali mendatangi Abu Nawas. Kali ini wajahnya penuh percaya diri, bahkan sedikit sombong. Ia datang sambil membawa roti segar dan sekantong uang kecil, seolah ingin menunjukkan bahwa kemarin ia terlalu murah hati. Dan beberapa tetangganya pun ikut berkumpul. Abu Jahil sengaja berbicara keras agar semua orang mendengar. Abu Nawas, mana lampu tua itu? Serunya. Kemarin aku kasihan melihatmu. Hari ini aku datang dengan harga yang lebih pantas, Abu Nawas. Abu Nawas lalu keluar rumah dengan wajah yang tenang, tapi dalam hatinya ia menahan senyum. Lampu yang mana, Abu Jahil? Tanya Abu Nawas polos. Jangan pura-pura bodoh lah, bentak Abu Jahil. Lampu antik itu, aku mau beli sekarang juga. Abu Jahil melirik kepada para tetangganya. Kalau sampai lampu itu sudah kamu jual ke orang lain dengan harga murah, ya itu kesalahanmu sendiri. Beberapa tetangga pun mulai berbisik. Abu Nawas kini berada di posisi terbojok, seolah akan ditertawakan bila benar ia salah penjualnya. Abu Nawas pun menghela nafas panjang, berpura-pura gugup. Soal itu, Abu Jahil langsung menyeringai. Nah, aku tahu. Kamu pasti masih menyimpannya kan? Lampunya... Abu Nawas berhenti sejenak. Sudah dijual, Abu Jahil? Dijual? Kepada siapa? Kata Abu Jahil membentak. Kepada Tuan Hamid, jawab Abu Nawas. Suasana pun mendadak sunyi. Beberapa tetangga pun saling pandang. Tidak mungkin. Tuan Hamid itu kan saudagar besar. Mana mungkin dia mau membeli barang rosokan? Abu Nawas pun menatap Abu Jahil dengan wajah yang polos. Dia bilang harganya itu setara dengan rumahnya, Abu Jahil. Wajah Abu Jahil pun langsung pucat. Tangannya gemetar memegang roti yang tadi dibanggakannya. Rumahnya, gumam Abu Jahil. Tawa kecil pun terdengar dari para tetangga. Pelan lalu semakin jelas. Abu Jahil pun mundur selangkah. Dan di saat itulah ia sadar 2 potong roti layu yang ia tawarkan kemarin kini berubah menjadi ejekan sepanjang kampung. Abu Nawas pun tersenyum santai. Lalu ia berkata dengan ringan, Abu Jahil, kadang bukan barangnya yang murah, tapi keserakahan yang bikin orang itu buta. Dan tawa pun kembali pecah. Abu Jahil pergi tertunduk, menyesal, sementara Abu Nawas masuk ke dalam rumah dengan kepala yang tegak. Kisah selanjutnya.
Dikisahkan ketika Abu Nawas hendak ke rumah Abu Jahil, di tengah jalan ia berpapasan dengan beberapa pengawal istana. "Wah, Tuan Abu, kebetulan sekali kita ketemu di sini. Ada yang ingin kita sampaikan," kata salah satu pengawal. "Memangnya ada suatu penting apa?" tanya Abu Nawas. Kemudian mereka memberitahu bahwa hari ini Abu Nawas diperintah Baginda Raja untuk datang menghadap ke istana. Abu Nawas pun bingung, karena hari ini ia sudah berjanji akan membantu Abu Jahil akan membetulkan genteng rumahnya yang bocor. Tapi kalau ia menolak perintah tersebut, bisa-bisa Baginda Raja akan menghukumnya. Namun Abu Nawas adalah tipe orang yang selalu menepati janji. Ia pun memilih membantu Abu Jahil daripada menemui Baginda Raja. Akhirnya ia menemukan solusi supaya tidak perlu datang ke istana tanpa mendapatkan hukuman sang raja. Ia lalu berkata kepada para pengawal bahwa dirinya tidak bisa menghadap sang raja karena ada suatu alasan yang mendesak. Mendengar penjelasan Abu Nawas, mereka pun mengucapkan bela sungkawa dan pergi berlalu dari hadapan. Sementara Abu Nawas kembali melanjutkan perjalanannya menuju rumah Abu Jahil. Setibanya di sana, Abu Nawas disambut hangat oleh Abu Jahil. "Terima kasih loh Abu Nawas, kamu sudah berkenan mau membantuku," kata Abu Jahil. "Iya nih, padahal tadi ada utusan istana menyuruhku untuk menghadap raja," jawab Abu Nawas. "Terus gimana? Gak jadi membantuku?" tanya Abu Jahil dengan nada kecewa. "Tenang Abu Jahil, jangan khawatir. Aku kan sudah janji sama kamu, jadi gak mungkin aku ingkari. Ya, aku terpaksa menolak perintah Baginda Raja," jelas Abu Nawas. "Wah, kamu serius Abu Nawas? Apa gak takut dihukum?" tanya Abu Jahil cemas. Dengan tersenyum Abu Nawas berkata, "Sudah, tak perlu kau risaukan. Ayo, aku bantu betulkan gentengmu." Melihat sikap Abu Nawas yang sangat peduli, membuat Abu Jahil merasa terharu. Ia pun menyesali sikapnya yang selama ini selalu memusuhi Abu Nawas. "Ternyata kau adalah teman yang baik Abu Nawas. Kau rela menolak perintah raja hanya demi untuk membantuku," batin Abu Jahil. Tak terasa, air mata Abu Jahil pun menetes membasahi pipi. "Abu Jahil, mana tangganya?" teriak Abu Nawas dari luar. Abu Jahil pun segera mengambil tangga dan memberikannya kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun naik ke atap dan segera membetulkan genteng. Tidak berapa lama, datanglah tetangga Abu Nawas. "Ya Abu Nawas, turunlah sebentar. Ada hal penting yang akan aku katakan," teriak tetangganya. Terpaksa Abu Nawas menghentikan pekerjaannya dan segera turun menemui tetangganya itu. "Ada apa?" tanya Abu Nawas penasaran. "Aku ingin pinjam uang Abu Nawas," jawab tetangganya. Abu Nawas pun menjadi kesal. "Kenapa kau gak ngomong saja tadi waktu aku masih di atas?" tukas Abu Nawas. "Aku malu Abu Nawas kalau ada orang lain yang mendengar," balas tetangganya. Tanpa memberi jawaban, Abu Nawas kembali naik ke atap dan melanjutkan pekerjaannya. Tetangganya ini pun menjadi bingung dan kembali berteriak. "Gimana Abu Nawas?" tanyanya. "Sini, ngobrolnya di atas saja. Lagi nanggung kerjaannya," jawab Abu Nawas. Ketika tetangga Abu Nawas itu sudah sampai di atas, ia kembali bertanya, "Gimana Abu Nawas? Aku ingin pinjam uang sama kamu." Sambil membetulkan genteng, Abu Nawas menoleh ke arahnya. "Gimana ya? Aku gak punya uang," ucap Abu Nawas. "Kenapa kamu gak ngomong tadi waktu aku masih di bawah?" kata tetangganya merasa kesal. "Ya malulah kalau sampai ada orang lain yang mendengar kalau aku lagi gak punya uang," jelas Abu Nawas. Dengan perasaan kecewa, tetangganya ini pun turun ke bawah dan pergi berlalu. Singkat cerita, setelah pekerjaannya selesai, Abu Nawas pun dipersilakan makan dan diberi upah oleh Abu Jahil. "Makasih Abu Nawas, kau telah bersedia menolongku," kata Abu Jahil. "Iya, sama-sama Abu Jahil.
jawab Abu Nawas. Ketika sedang asik-asiknya menikmati makanan, Abu Jahil melihat dari jendela beberapa utusan istana berjalan menuju ke arah rumahnya. "Ya Abu Nawas, sepertinya ada orang-orang istana hendak kemari. Cepat kamu sembunyi. Pasti mereka sedang mencarimu," kata Abu Jahil. "Waduh, gawat nih. Tapi bukan aku yang harus sembunyi. Kamu Abu Jahil," balas Abu Nawas. "Loh, kok malah aku yang harus sembunyi?" tanya Abu Jahil heran. "Ini Abu Jahil, tadi pagi waktu aku menolak dipanggil ke istana, aku tuh beralasan kalau kawanku yang bernama Abu Jahil meninggal. Ayo cepat sembunyi sebelum mereka melihatmu," ucap Abu Nawas. "Jadi tujuan mereka datang kemari untuk melayat jenazahku?" tanya Abu Jahil. "Iya bener, ayo cepat sembunyi," perintah Abu Nawas. "Kurang ajar kau Abu Nawas. Sudah aku bela-belain sampai menangis terharu dengan pengorbananmu. Ternyata kau masih saja berbuat usil padaku," kata Abu Jahil geram. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Tersebutlah kisah seorang saudagar kaya yang hidup bergelimang harta. Apapun yang dia inginkan dengan mudah didapatkannya. Tapi lama-kelamaan si saudagar kaya tersebut mulai merasakan kejenuhan. Harta yang berlimpah tak bisa lagi membuatnya bahagia. Meskipun senantiasa dikelilingi oleh orang-orang, tapi ia tetap merasakan kesepian. Banyak cara sudah ia lakukan, tapi tetap saja rasanya hidupnya seperti ada yang kurang. Akhirnya si saudagar kaya itu memutuskan untuk mengadakan sebuah sayembara. Siapapun yang bisa membuat dirinya bahagia akan mendapatkan separuh dari kekayaannya. Dan tidak butuh waktu lama, sayembara tersebut dengan cepat menyebar sampai ke pelosok negeri. Dengan imbalan yang sebesar itu, orang-orang pun berduyun-duyun mendatangi rumah saudagar kaya untuk mengikuti sayembara. Dimulai dari peserta yang pertama. Untuk membuat si saudagar kaya itu merasakan bahagia, ia mengajaknya berburu di hutan yang penuh dengan hewan buruan. Awalnya si saudagar begitu antusias untuk mengikuti perburuan itu. Segala peralatan berburu ia siapkan dengan matang. Namun saat dalam perburuan, entah kenapa si saudagar tak menemukan kebahagiaan dalam hatinya. Belum juga setengah hari ia memutuskan untuk pulang. Peserta pertama pun dianggap gagal. Kemudian giliran peserta kedua. Esok harinya ia mengajak si saudagar kaya itu untuk mengunjungi tempat yang penuh dengan wanita-wanita cantik. "Coba lihat Tuan, semua wanita di sini cantik-cantik. Silahkan Tuan pilih mana saja yang Tuan inginkan," kata peserta kedua. "Ya cantik memang, tapi aku sudah berjanji pada almarhum istriku kalau aku tidak akan menikah lagi," ujar si saudagar. "Tapi bukankah Tuan ingin kebahagiaan? Kalau menurut saya, sebenarnya yang bikin Tuan tidak bahagia itu karena Tuan tidak punya istri," ucap peserta kedua. "Sekarang aku sudah tidak membutuhkan wanita. Kalaupun aku mau, sudah dari dulu aku menikah lagi," kata si saudagar. Dan peserta kedua pun dianggap gagal. Lalu datanglah peserta ketiga. Ia mengajak si saudagar kaya ke sebuah tempat yang dipenuhi dengan pemandangan indah.
Di tempat tersebut juga terdapat sungai yang airnya mengalir sangat jernih dengan dipenuhi ikan-ikan yang menawan. "Mari Tuan, kita mandi di sungai ini," ajak peserta ketiga. Si saudagar pun menuruti permintaannya karena ia merasa tidak ada salahnya kalau mencoba. Toh dia sendiri juga tidak tahu hal semacam apa yang akan membuatnya bahagia. Ia pun mandi di sungai bersama peserta ketiga. "Gimana Tuan? Pemandangannya sangat indah bukan? Kita bisa menikmatinya sambil berendam di sungai ini. Atau kita juga bisa duduk santai di pinggir sungai sambil menghirup udara segar Tuan," kata peserta ketiga. Namun lagi dan lagi, reaksi yang ditampakkan si saudagar kaya itu sama seperti sebelum-sebelumnya. Ia tak menunjukkan rasa bahagianya dan masih saja terlihat murung. Walhasil, peserta ketiga pun dianggap gagal juga. Begitulah seterusnya. Dari sekian banyak peserta, tak ada satupun yang berhasil membahagiakan si saudagar kaya. Sementara itu, di tempat lain, Abu Nawas yang sedang duduk asik di depan rumahnya dihampiri oleh tetangganya. Tetangganya ini memberitahu perihal sayembara yang diadakan oleh si saudagar kaya. "Kasihan Abu Nawas, si saudagar itu meskipun hidupnya bergelimang harta tapi tak menemukan kebahagiaan," kata tetangganya. "Cobalah kamu ikut sayembara itu Abu Nawas. Lumayan loh hadiahnya, setengah dari kekayaan si saudagar kaya itu. Atau minimal bantulah dia Abu Nawas," lanjut si tetangga. "Oh ya benar juga ya. Baiklah, besok aku akan coba ke sana untuk mengikuti sayembara," timpal Abu Nawas. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke kediaman si saudagar kaya. "Tuan, mari ikut saya. Akan saya tunjukkan apa itu kebahagiaan yang sebenarnya," ajak Abu Nawas. "Apa kamu yakin bisa? Jangan-jangan kamu sama saja seperti peserta-peserta sebelumnya?" tanya saudagar kaya. "Percayalah Tuan, karena tujuanku kemari bukan semata-mata untuk mendapatkan hadiah, tapi saya juga ikhlas untuk membuat Tuan bahagia," balas Abu Nawas. Akhirnya si saudagar itu pun menerima ajakan Abu Nawas. Mereka berdua pergi menuju tebing yang sangat curam dan berbahaya. Si saudagar pun merasa aneh, karena peserta sebelumnya semua berusaha menunjukkan hal-hal yang indah untuk membuat dirinya bahagia. Tapi kok Abu Nawas malah mengajaknya ke tebing yang sangat curam? Bahkan orang biasa pun tak akan mau datang ke situ. Setelah beberapa saat, di tengah-tengah pendakiannya, tiba-tiba si saudagar terpleset dan akan jatuh ke jurang. "Abu Nawas, tolong!" teriak si saudagar kaya. Dengan sigap, Abu Nawas langsung menangkap kedua tangan si saudagar kaya itu. "Cepat tarik aku, jangan biarkan aku jatuh Abu Nawas," kata si saudagar sambil bergelanyutan di tangan Abu Nawas. "Kalau saya lepaskan tangan Tuan, apakah Tuan akan bahagia?" tanya Abu Nawas. "Jangan Abu Nawas, tolong selamatkan aku," minta si saudagar kaya. "Kalau saya angkat Tuan, apakah Tuan akan bahagia?" tanya Abu Nawas kembali. "Iya Bu Nawas, aku akan bahagia. Cepat angkat aku," jawab si saudagar kaya. Kemudian Abu Nawas segera menarik kedua tangan si saudagar. Dan setelah diangkat, si saudagar pun langsung merasa lega dan bahagia. "Gila Bu Nawas, untung kamu selamatkan aku," ujar si saudagar dengan nafas yang masih terengah-engah. Dan tampak jelas ekspresi lega dan bahagia di wajahnya. "Tuan, izinkan saya sedikit menasehati Tuan. Sebenarnya tidak adanya kebahagiaan pada diri Tuan, karena Tuan itu kurang mensyukuri nikmat yang telah Tuan terima. Mungkin Tuan punya banyak harta berlimpah, tapi Tuan lupa ada satu yang lebih berharga dari semua itu, yaitu nyawa Tuan sendiri. Terbuktikan tadi, hanya akan jatuh ke jurang saja, Tuan takutnya bukan main. Bagaimana kalau Tuan akan jatuh ke jurang api neraka? Oleh sebab itulah, gunakan sisa hidup Tuan dengan sebaik-baiknya. Selagi nyawa Tuan masih ada, Tuan jangan menuruti hawa nafsu yang ingin selalu bahagia di dunia. Bukankah dunia ini hanya sementara, sedangkan kebahagiaan yang kekal adalah kelak di akhirat? Tutur Abu Nawas.
"Ya, kamu benar Abu Nawas." "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya si saudagar kaya. "Beribadalah dengan tekun Tuan, sedekahkanlah hartamu, bantu fakir miskin dan anak-anak yatim, tolonglah saudaramu yang dalam kesulitan. Disitulah Tuan akan merasakan kebahagiaan dan akan menolong diri Tuan sendiri dari jurang api neraka," kata Abu Nawas menasehati. Maka sejak saat itu si saudagar menjadi orang yang sangat dermawan. Ia juga rajin beribadah. Hatinya pun kini menjadi tenang dan bahagia. Akhirnya kebahagiaan yang dicarinya selama ini telah ia temukan berkat nasihat dari Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Memanglah sebuah kenikmatan dalam hidup itu terkadang tak bisa ditukar dengan uang. Seperti yang dialami oleh Abu Nawas dalam kisah ini. Bahkan ia tak mau menukar kenikmatan yang ia mudah dapatkan dengan berjuta-juta dinar. Berikut kisahnya. Suatu kali Abu Nawas dan Tuan Hamid pergi ke sebuah tempat wisata. Sesampainya di sana, Abu Nawas membaringkan tubuhnya di atas rerumputan yang hijau. Tempatnya begitu sejuk dan damai, dengan pemandangan yang memanjakan mata. "Abu Nawas, sepertinya kamu sangat menikmati tempat berbaringmu itu?" tanya Tuan Hamid. "Oh ya jelas Tuan, asal Tuan tahu, dari tempatku ini aku bisa memandang luas keindahan alam yang begitu indah dan mempesona," jawab Abu Nawas. "Oh ya? Gantian dong, aku juga ingin mencobanya," pita Tuan Hamid. "Waduh, maaf Tuan, aku gak mau bertukar tempat, bahkan untuk ribuan dinar sekalipun," balas Abu Nawas. "Ah yang bener, gimana kalau 1 juta dinar?" tanya Tuan Hamid. "Oh tidak Tuan, bahkan untuk 5 juta dinar aku gak akan mau," jawab Abu Nawas. Mendengar itu Tuan Hamid menjadi heran dan penasaran. "Semahal apa sih kenikmatan yang kau rasakan itu Abu Nawas?" tanya Tuan Hamid. "Ketahuilah Tuan, kenikmatan berbaring di sini itu tak ternilai harganya," jawab Abu Nawas. "Dari tadi Tuan selalu menanyakan harga tempat berbaringku ini. Memang Tuan punya uang berapa?" tanya Abu Nawas. "Aku hanya punya 10 dinar Abu Nawas. Mana mungkin kamu mau menerimanya?" kata Tuan Hamid. Tunggu dulu Tuan, kalau itu sih lain lagi ceritanya," ujar Abu Nawas. "Jadi kamu mau menukarnya dengan 10 dinar? tanya Tuan Hamid. "Ya maulah Tuan," jawab Abu Nawas singkat. "Kamu ini aneh Abu Nawas. Katanya ditawar 1.000 bahkan sampai 1 juta dinar kamu tak akan memberikannya. Tapi hanya dengan 10 dinar kamu rela menukarnya?" tanya Tuan Hamid keheranan. "Ya itu kan lain lagi ceritanya. Sekarang kita lagi ngomongin uang yang nyata kan Tuan?" seletuk Abu Nawas. "Dasar otak kancil, ada-ada aja cara mendapatin uang," ucap Tuan Hamid. Kisah selanjutnya. Pada kisah kali ini, kita akan mendengarkan bersama ketika Abu Nawas menentukan pilihan. Yang ternyata pilihan itu membuat semua orang, termasuk saya sendiri, dan saya jamin kalian juga, menilai bahwa Abu Nawas itu sama sekali tidak mencerminkan seorang ulama. Sungguh sangat disayangkan. Kisah ini bermula ketika menjelang pagi hari dengan suasana kota Baghdad yang cukup ramai. Dan seperti biasanya, orang-orang berlalu lalang melakukan berbagai aktivitas mereka. Sementara Abu Nawas memutuskan untuk sedikit berkeliling di sekitar tempat ia tinggal.
Cuaca yang cerah seolah mendukung kegiatan Abu Nawas untuk berjalan keliling menyusuri kota. Sesekali dia tersenyum dan berhenti sejenak manakala ada seseorang yang menyapanya. Karena sikapnya inilah tidak heran bila banyak orang yang mengenalnya sebagai sosok yang ramah pada siapapun. Meskipun Abu Nawas terkenal sebagai cendekiawan pandai, belum lagi dia adalah penyair yang masyhur, tapi Abu Nawas mau bergaul dengan siapa saja. Hal itulah yang membuat dirinya dihormati dan disegani oleh masyarakat. Tetapi semua pandangan itu berubah ketika Abu Nawas melewati depan rumah hakim kota. Rumahnya megah dan besar, seperti layaknya rumah pejabat pada umumnya. Kebetulan Tuan Hakim sedang duduk santai di halaman rumahnya. Hakim kota ini terkenal pandai dan sangat bijak dalam memutuskan persoalan. Bisa dikatakan dialah satu-satunya hakim cendekiawan di kota Baghdad. Melihat Abu Nawas lewat di depan rumahnya, Tuan Hakim segera menyapanya. "Abu Nawas, mau kemana?" tanya Tuan Hakim. "Biasalah Tuan, jalan-jalan, biar nggak suntuk," jawab Abu Nawas. "Tunggu Abu Nawas, jangan pergi dulu," cegah Tuan Hakim. "Memangnya ada apa Tuan? Sepertinya penting sekali," tanya Abu Nawas. "Sinilah, mampir ke rumahku. Ada yang ingin aku tanyakan," ujar Tuan Hakim. Abu Nawas lalu diajaknya masuk dan dipersilakan duduk di ruang tamu. Karena tidak terbiasa duduk di kursi yang empuk dan mewah, membuat Abu Nawas agak canggung. Hakim kota itu pun lalu mulai mengutarakan pikirannya kepada Abu Nawas. "Abu Nawas, heran saya. Kok akhir-akhir ini banyak sekali kejadian yang membuat gaduh di masyarakat. Seandainya manusia mau mematuhi hukum dan etika, pastilah dunia ini menjadi aman dan tentram." Mendengar ucapan Tuan Hakim, Abu Nawas buru-buru membantahnya. "Bukan begitu Tuan Hakim. Bukan manusia yang harus mematuhi hukum, tapi sebaliknya, justru hukumlah yang harus menyesuaikan kemanusiaan." Hakim kota mencoba berkelit untuk membenarkan pendapatnya. Ia ingin menguji kecerdasan Abu Nawas dengan mengajaknya adu argumentasi. "Begini saja Abu Nawas, Anda kan terkenal sebagai cendekiawan nih. Seandainya Anda disuruh memilih antara kekayaan atau kebijaksanaan, Anda milih yang mana?" tanya Tuan Hakim. Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas langsung menjawabnya. "Oh ya tentu saya pilih kekayaan Tuan." Mendengar jawaban tersebut, Hakim kota menatap Abu Nawas dan tersenyum sinis, seolah Abu Nawas tidak layak disebut sebagai cendekiawan. "Sungguh sangat memalukan. Anda ini kan cendekiawan yang diakui oleh masyarakat. Tapi pilihan yang Anda tentukan sama sekali tidak mencerminkan seorang cendekiawan. Mengapa saya berkata demikian? Karena Anda lebih memilih kekayaan dibanding kebijaksanaan. Ternyata selama ini anggapan masyarakat kepada Anda itu salah. Abu Nawas, Abu Nawas," tutur Tuan Hakim dengan berkali-kali menghela nafas. Tapi anehnya, Abu Nawas terlihat santai dan malah balik bertanya, "Kalau Tuan sendiri, apa yang akan Tuan pilih? Kekayaan atau kebijaksanaan?" "Ya tentu saja aku memilih kebijaksanaan," jawab Tuan Hakim tegas. Sesaat Abu Nawas menatap Tuan Hakim dengan penuh senyuman. "Nah, terbukti bukan? Memang semua orang itu akan memilih untuk mendapatkan apa yang belum dimilikinya," ujar Abu Nawas. Abu Nawas pun menutup perbincangan mereka berdua dan pamit pergi kepada Tuan Hakim. Sementara Tuan Hakim tak bisa berkata apa-apa mendengar penuturan Abu Nawas. Wah, kalau begini memang nggak salah kalau masyarakat menganggap Abu Nawas sebagai cendekiawan yang pintar dan cerdik, gumam Tuan Hakim dalam hati. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, ketahuilah bahwa jalan yang dipilih orang lain dalam menjalani kehidupannya terkadang terlihat aneh, bahkan terlihat salah di mata kita. Tapi selama itu tidak melanggar norma dan hukum agama,
tidak perlulah kita mempeributkannya. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kerukunan. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Jahil mencoba usaha baru. Ia kini menjadi tukang cukur di kota Baghdad. Karena hasil cukurannya yang memuaskan, banyak warga yang berdatangan untuk minta dicukur rambut olehnya. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas pergi ke tempat Abu Jahil untuk memotong rambut. Setibanya di sana, ia segera dipersilakan duduk di kursi yang sudah disediakan. Tatkala sedang dipotong rambutnya, ada anak kecil yang melompat-lompat di luar jendela. Perilaku anak kecil ini menarik perhatian Abu Nawas. Karena penasaran, ia pun bertanya kepada Abu Jahil. "Siapa anak kecil itu, Abu Jahil?" Dengan tertawa, Abu Jahil menjawab, "Itu anak paling bodoh yang pernah ada, Abu Nawas." "Loh, emangnya kenapa?" tanya Abu Nawas. "Nih, saya buktiin, kamu pasti akan tertawa melihatnya," balas Abu Jahil. Maka dipanggillah anak kecil tersebut dan disuruh masuk ke dalam. Abu Jahil lalu mengeluarkan uang. Di tangan kirinya ia memegang 5 dinar, dan di tangan kanannya memegang 10 dinar. Kemudian si anak itu disuruh memilih uang mana yang akan diambil. Kamu, mau pilih yang mana? 5 dinar atau 10 dinar?" tanya Abu Jahil. Dengan cepat, si anak mengambil uang yang ada di tangan kiri Abu Jahil, yaitu 5 dinar. Ia pun segera bergegas pergi. Sontak, Abu Jahil tertawa terpinggal-pinggal. "Tuh kan, kamu lihat sendiri, betapa bodohnya anak kecil itu. Duit aja dia gak ngerti," kata Abu Jahil sambil terus tertawa. "Kamu sering melakukan ini padanya?" tanya Abu Nawas. "Oh iya, setiap kali ada orang yang cukur, anak kecil itu selalu datang. Dan sebagai hiburan untuk tamuku, aku selalu melakukan hal itu," jawab Abu Jahil dengan bangga. Setelah selesai bercukur, Abu Nawas meninggalkan tempat Abu Jahil. Di tengah perjalanan, ia bertemu anak kecil yang ia lihat sewaktu dirinya potong rambut. Abu Nawas pun lalu menghampirinya. Anakku, boleh aku bertanya sesuatu?" ucap Abu Nawas. "Boleh tuan, tuan mau tanya apa?" balas anak kecil tersebut. "Kenapa tadi kamu ngambilnya uang 5 dinar? Kenapa bukan yang 10 dinar? tanya Abu Nawas. Dengan polosnya, anak itu menjawab, "Karena kalau saya mengambil yang 10 dinar, tukang cukur itu tak akan lagi memberikan saya permainan yang sama, tuan. Biarlah saya dianggap bodoh olehnya. Yang penting kan saya selalu dapat 5 dinar setiap kali ada orang yang cukur di tempatnya. Kalau saya pilih yang 10 dinar, permainan akan selesai, dan saya tidak bisa lagi mendapatkan uang darinya." Mendengar penjelasan tersebut, Abu Nawas hanya tertawa geli. Dalam hati ia berkata, "Ternyata yang bodoh bukan bocah ini. Abu Jahil, Abu Jahil." Ia pun memuji kecerdikan anak kecil tersebut. Kisah selanjutnya. Di majelis tempat Abu Nawas biasa mengajar, di hadapan anak-anak didiknya, Abu Nawas membacakan sebuah buku yang menurutnya isinya sangat menarik. Tapi entah kenapa, murid-muridnya itu banyak yang tertidur. Dan Abu Nawas juga membiarkannya, karena mengira mungkin mereka yang tertidur itu lelah karena cuaca siang itu yang begitu panas. Dan ketika jam pelajaran telah selesai, Abu Nawas pun segera membangunkan mereka. Kemudian pada sore harinya, Abu Nawas diundang oleh kepala desa untuk mengikuti sebuah pertemuan bersama masyarakat. Di tempat itu Abu Nawas diminta untuk mengisi acara dengan berpidato.
Karena tak mempunyai persiapan yang matang dan juga tak bisa menolak, akhirnya ia mengambil buku yang memang dibawanya sedari tadi dan dibacakan di depan para hadirin. Awal mulai berpidato, para hadirin terlihat antusias mendengarkannya. Tak berselang lama, keanehan pun terjadi. Orang-orang yang hadir banyak yang memilih untuk tidur, termasuk Pak Kepala Desa sendiri yang duduk di samping Abu Nawas. Abu Nawas yang menyadari hal tersebut tak merisaukannya dan tetap memilih untuk melanjutkan berpidato. Singkat cerita, pertemuan pun berakhir dan Abu Nawas langsung pulang ke rumah. Setibanya di rumah, ia mendapati istrinya sedang marah-marah. Pasalnya, anak satu-satunya menangis dengan sangat keras dan tak bisa dihentikan. Istrinya yang sabar itu pun mulai kesal dengan ulah anaknya ini. Kemudian ia berkata kepada Abu Nawas, "Aku nggak habis pikir sama anak kita ini. Sebenarnya apa yang sedang menimpanya? Dari tadi kok rewel menangis terus begini. Padahal aku sudah menghiburnya biar bisa tidur. Aku juga sudah membaca doa Ashabul Kahfi atau doa apa saja yang bisa aku lakukan." Mendengar keluhan tersebut, dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Tenang, nggak usah bingung. Sodorkan buku ini dan bacakan di hadapannya." Mendengar hal itu, sontak istri Abu Nawas menjadi jengkel karena merasa dipermainkan. "Jangan bercanda kamu, aku ini sedang serius," bentak sang istri sambil membanting buku tersebut. Keadaan pun menjadi tegang, wajah istri Abu Nawas berubah menjadi emosi. "Dengar ya, semenjak aku menikah denganmu, aku sudah banyak berkorban. Aku habiskan hidupku untuk mengurus anak. Tapi mengapa kamu menawarkan sesuatu yang justru mengolok-olok aku?" kata istrinya dengan kesal. "Istriku, aku hanya menawarkan cara yang gampang biar anak kita gak rewel lagi. Tapi perkataanmu malah melukai hatiku," balas Abu Nawas. Jawaban tersebut membuat istrinya terdiam dan menyadari akan kekeliruannya. Kemudian istrinya kembali berkata, "Baiklah, sebenarnya apa sih isi buku itu hingga kamu sangat yakin bisa menenangkan anak kita yang lagi rewel?" Abu Nawas pun membalas, "Nah gitu dong, harusnya kamu tadi tanyakan dulu, jangan langsung terburu-buru emosi. Jadi begini istriku, buku ini buku ajaib. Tadi siang, waktu aku membacanya di depan murid-muridku, mereka banyak yang tertidur. Bahkan ada yang sampai mendengkur karena saking nyenyaknya. Nah sorenya, saat pertemuan di desa, aku kan diminta berpidato. Terus aku bacakan buku ini. Anehnya, orang-orang yang hadir banyak yang tertidur juga. Sampai Pak Kepala Desa yang duduk di sampingku juga ikut tertidur. Ini buku meskipun terlihat biasa saja, tapi buku ini seperti sihir. Nah, sekarang coba bayangkan, gimana kalau buku ini dibacain ke anak kita? Pasti dia akan langsung tertidur," jelas Abu Nawas. Karena penasaran, sang istri mengambil buku tersebut dan kemudian membukanya. Ternyata isi buku itu membuat sang istri terkejut. Setelah membolak-balikan beberapa lembar, anehnya sang istri sekarang malah tertawa. Melihat perubahan sikap istrinya, Abu Nawas pun menjadi heran dan kemudian bertanya, "Kenapa kamu tertawa?" Istrinya pun menjawab, Abu Nawas, suamiku, mereka tertidur itu bukan karena buku ini, tapi karena isinya ini loh, ilmu astronomi. Membosankan, apalagi yang nyampein orang seperti kamu." Abu Nawas kemudian membalas, "Oh gitu ya? Tapi kan intinya bisa membuat mereka tertidur." Alasan Abu Nawas ini membuat sang istri hanya bisa bengong. Kisah selanjutnya. Ada-ada saja cara Baginda Raja untuk mengerjai Abu Nawas. Untuk kesekian kalinya, Baginda Raja meminta sesuatu keinginan yang tidak masuk akal.
Baginda Raja pun memanggil Abu Nawas ke istana. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, aku ada tantangan untukmu. Apakah kamu berani melakukannya?" tanya Baginda Raja dengan penuh percaya diri. "Oh, tentu saja Paduka. Apa tantangannya?" jawab Abu Nawas. Baginda Raja kembali berkata, "Kamu yakin Abu Nawas? Pikirkan dulu baik-baik sebelum terlanjur. Karena kalau sampai kamu gagal, hukuman berat siap menantimu," jelas Baginda Raja. Abu Nawas yang sudah berpengalaman dengan jebakan-jebakan sang raja tidak takut sedikit pun. Bahkan menurutnya ini adalah peluang untuk mendapatkan uang yang banyak. "Hamba yakin Paduka. Ya, asalkan hadiahnya juga besar," jawab Abu Nawas. "Jangan khawatir Abu Nawas. Kalau kamu berhasil, aku akan memberimu 1000 dinar. Tapi awas, kalau kamu gagal, kamu harus menerima konsekuensinya. Kamu harus meninggalkan Baghdad selamanya. Bagaimana? Setuju kamu?" tanya Baginda Raja. "Oh, siap dong Paduka. Beritahu saya apa tantangannya," kata Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku ingin kamu mewujudkan satu permintaanku," perintah Baginda Raja. "Apa itu, wahai Paduka?" tanya Abu Nawas kembali. "Aku ingin mempunyai cincin ajaib Abu Nawas," jawab Baginda Raja. "Cincin ajaib? Untuk apa Paduka?" tanya Abu Nawas heran. "Ya, supaya aku tidak bisa terlihatlah Abu Nawas," jawab Baginda Raja. "Maksud Paduka, cincin ajaib yang bisa membuat orang tidak terlihat?" tanya Abu Nawas memastikan. "Nah, benar itu Abu Nawas," jawab Baginda Raja. "Waduh, permintaan aneh macam apa lagi ini? Mana ada cincin ajaib seperti itu?" pikir Abu Nawas. Untuk beberapa saat, Abu Nawas terdiam. Ia pun mulai terlihat cemas dan kebingungan. "Bagaimana Abu Nawas? Sanggup nggak kamu untuk mendapatkannya?" tanya Baginda Raja memastikan. "Hamba sanggup Paduka, tapi beri waktu hamba seminggu," jawab Abu Nawas agak ragu-ragu. "Baiklah, permintaanmu aku turuti. Sekarang kamu boleh pulang," kata Baginda Raja. Dan singkat cerita, setelah beberapa hari memutar otak, akhirnya Abu Nawas menemukan solusi yang tepat. Maka pergilah Abu Nawas ke istana dengan membawa cincin permintaan Baginda Raja. "Hebat kamu Abu Nawas. Belum genap seminggu loh ini, tapi kamu sudah mendapatkan apa yang aku inginkan. Coba tunjukkan padaku cincinnya," pinta Baginda Raja. "Ini Paduka, saya mendapatkannya dengan susah payah," balas Abu Nawas. "Oh ya? Di mana kamu mendapatkannya?" tanya Baginda Raja. "Ya, adalah Paduka di sebuah tempat rahasia. Tempatnya sangat angker dan keramat. Di sana saya bertemu dengan seorang kakek sakti, tapi sayang, menurut kakek itu cincin ini hanya bisa dipergunakan oleh saya," tutur Abu Nawas. "Oh, tidak masalah Abu Nawas. Yang terpenting kamu bisa membuktikan bahwa cincin tersebut bisa membuat orang tidak terlihat," jawab Baginda Raja. "Tapi begini Paduka, kata kakek yang saya temui ada satu lagi syaratnya," kata Abu Nawas. "Apalagi Abu Nawas? Kamu jangan berbelit-belit lah. Cepat tunjukkan padaku," perintah Baginda Raja. "Maaf Paduka, tapi cincin ini akan berfungsi manakala saya dalam keadaan terdesak," kata Abu Nawas dengan hati-hati. Karena penasaran, Baginda Raja pun terus mendesak Abu Nawas untuk membuktikannya. "Baiklah, kalau Paduka ingin bukti, ayo ikut saya," ajak Abu Nawas. Abu Nawas pun mengajak Baginda Raja ke sebuah lorong istana yang berada di bawah tanah. Karena tempatnya gelap, Abu Nawas pun membawa obor sebagai penerangan. "Kenapa harus ke sini Abu Nawas?" tanya Baginda Raja dengan heran. "Tenang Paduka, tidak lama lagi Paduka juga akan melihat keajaiban dari cincin ini. Bukankah itu yang Paduka kehendaki?" balas Abu Nawas. Tiba-tiba saja Abu Nawas pun terpleset dan jatuh, sehingga obor apinya ikut terjatuh dan padam. Saat suasana menjadi gelap, Abu Nawas berteriak minta bantuan kepada Baginda Raja. "Paduka, tolong saya. Sepertinya kaki saya terkilir Paduka," kata Abu Nawas. Baginda Raja pun menyaut, "Kamu di sebelah mana Abu Nawas? Aku tidak bisa melihatmu."
Aku di sini, Paduka, jawab Abu Nawas. Di sini di mana? Aku tidak bisa melihatmu, ujar Baginda Raja. Tidak lama kemudian, Abu Nawas pun kembali menyalakan obor di tangannya. Sekarang bagaimana, Paduka? Apakah Paduka sudah bisa melihatku? Tanya Abu Nawas. Ya, aku sudah bisa melihatmu. Tapi kamu masih bisa berjalan kan? Tanya Baginda Raja. Bisa, Paduka. Alhamdulillah kaki saya tidak terluka, jawab Abu Nawas. Abu Nawas pun mengajak Baginda Raja untuk kembali ke istana. Ketika sudah berada di dalam istana, Baginda Raja pun masih heran dan penasaran. Mana Abu Nawas? Katanya kamu akan membuktikannya kepadaku, tanya Baginda Raja. Loh, waktu di lorong tadi, saya kan sudah membuktikannya, Paduka, jawab Abu Nawas. Kapan? Aku tidak merasakannya, balas Baginda Raja. Tadi, Paduka, waktu saya terjatuh dan minta tolong, saat saya terdesak, disitulah cincin tersebut bekerja. Bukankah waktu itu Paduka tidak bisa melihatku? Bahkan saya bertanya sampai 2 kali untuk memastikan, tapi Paduka tetap mengatakan bahwa Paduka tidak melihatku, terang Abu Nawas. Menyadari maksud perkataan Abu Nawas, seketika Baginda Raja tertawa. Abu Nawas pun berhasil menghibur Baginda Raja dan membuatnya tertawa. Akhirnya, Abu Nawas pun diberi hadiah sesuai dengan yang dijanjikan. Kisah selanjutnya. Setelah Abu Jahil dipenjara akibat ulahnya sendiri yang telah memfitnah Abu Nawas mencuri cincin emasnya, beberapa bulan kemudian Abu Jahil dibebaskan dari penjara. Ia pun mulai insaf. Abu Jahil ingin memperbaiki perilakunya. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas menyambutnya dengan hangat. Ia sama sekali tidak menaruh dendam kepada Abu Jahil. Bahkan Abu Nawas sendiri mengajak warganya supaya tak mengucilkan Abu Jahil. Dan suatu ketika saat Abu Jahil sedang santai di rumahnya, ia didatangi oleh Abu Nawas. Abu Nawas, apa kabar? Tanya Abu Jahil penuh ceria. Alhamdulillah Abu Jahil, saya sehat-sehat saja. Aku ada perlu sama kamu. Mau nggak kamu membantuku? Tanya Abu Nawas. Oh silakan, katakan saja Abu Nawas, kata Abu Jahil. Aku ingin mengajakmu keluar sebentar. Itu pun kalau kamu mau, ajak Abu Nawas. Memangnya mau pergi kemana Abu Nawas? Tanya Abu Jahil dengan penasaran. Nanti kamu juga tahu sendiri. Ayo, mau nggak? Balas Abu Nawas. Ayo Abu Nawas, tapi aku ganti baju dulu ya, kata Abu Jahil kepada Abu Nawas. Kemudian mereka berdua pergi menyusuri kota Baghdad hingga sampailah mereka di depan toko perhiasan. Yang seperti ini tuan, kata Abu Nawas kepada yang punya toko. Oh, baiklah, jawab si pemilik toko perhiasan tersebut. Melihat hal itu Abu Jahil sempat berpikir, apa Abu Nawas akan memberiku perhiasan ya? Sungguh mulia hati Abu Nawas. Setelah sekian lama aku berbuat jahat padanya, justru dia membalasnya dengan kebaikan, kata Abu Jahil di dalam hati. Kemudian Abu Nawas kembali mengantarkan Abu Jahil ke rumahnya. Di sepanjang perjalanan, Abu Jahil tersenyum bangga kepada Abu Nawas. Tak kusangka, Abu Nawas begitu baik kepadaku, pikir Abu Jahil kagum. Sesampainya di rumah Abu Jahil, Abu Nawas pun langsung pamit pulang. Abu Jahil, aku pamit pulang dulu ya. Maaf kalau tadi merepotkanmu, kata Abu Nawas. Oh iya, silakan Abu Nawas. Enggak apa-apa, sama sekali tidak merepotkanku kok, balas Abu Jahil sambil tersenyum. Tidak berapa lama kemudian setelah kepergian Abu Nawas, Abu Jahil masih penasaran. Sebenarnya apa sih hadiah yang akan diberikan oleh Abu Nawas? Antara rasa bahagia dan heran membuat Abu Jahil semakin dibuatnya penasaran. Lebih baik aku pergi ke toko perhiasan tadi untuk menanyakannya. Aku penasaran hadiah apa yang akan Abu Nawas berikan.
Kemudian Abu Jahil pergi ke toko perhiasan yang tadi ia datangi bersama Abu Nawas. Setibanya di toko perhiasan tersebut, Abu Jahil langsung bertanya kepada pemilik toko. "Tuan, tadi waktu Abu Nawas kesini dia pesan barang apa?" tanya Abu Jahil. "Oh, pesan batu cincin," jawab si pemilik toko perhiasan. "Pesan batu cincin? Oh, jadi dia akan membuat batu cincin perhiasan," ucap Abu Jahil penuh gembira. Bukan seperti itu. Sebelumnya Abu Nawas kan datang kemari membawa batu cincin. Lalu dia minta batunya digambar siluman. Tentu saja aku tak bisa, karena aku kan tidak pernah melihat siluman. Kemudian Abu Nawas datang lagi dengan mengajakmu kemari. Lalu dia teriak kepadaku, "Seperti ini, Tuan." "Kamu kan dengar sendiri," kata si pemilik toko perhiasan. Mendengar penjelasan tersebut, wajah Abu Jahil tiba-tiba langsung merah padam. Kurang ajar Abu Nawas, dia telah mengerjaiku. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah di kerajaan Baghdad, Baginda Raja duduk di singgasananya sambil melamun. Ia bosan, sudah lama tidak ada permainan baru yang menguji kecerdikan Abu Nawas. Maka Baginda Raja pun berseru kepada para pengawal. "Pengawal, panggil Abu Nawas ke hadapanku. Sekarang juga. Aku ingin memberinya tugas baru yang tidak akan bisa ia selesaikan." Dan tak lama kemudian Abu Nawas pun datang dengan tenang seperti biasa, mengenakan jubah birunya yang sedikit lusuh tapi tetap membawa wibawa. Ia membungkuk dengan hormat. "Ampun Paduka yang mulia, ada yang bisa hamba lakukan untuk Paduka?" Baginda Raja pun tersenyum cerdik. Ia menunjuk ke arah cermin bundar berbingkai emas yang berada di samping tahtanya. "Begini Abu Nawas, ambillah cermin ini dan letakkan tepat di tengah jalan raya utama kerajaan. Dan tugasmu adalah menjaganya selama 3 hari 3 malam. Tapi ingat, cermin itu tidak boleh pecah, tidak boleh dipindahkan walau sejengkal pun. Dan kalau misalkan pecah atau berpindah, hukumanmu adalah mati Abu Nawas." Abu Nawas terdiam sejenak. Ia tahu ini bukan sekedar perintah, ini adalah jebakan. Tapi ia hanya bisa tersenyum tenang dan berkata, "Baiklah Paduka, hamba akan menjaganya dengan segenap jiwa dan raga Paduka." Maka Abu Nawas pun membawa cermin itu dan menaruhnya di tengah jalan seperti perintah sang raja. Hari pertama dan kedua berjalan aman. Orang-orang yang lewat diperingatkan agar menghindar. Ada yang memutar jalan, ada juga yang mengumpat, tapi tidak ada yang berani menyentuh cermin itu. Namun pada hari ketiga, menjelang sore, langit tampak mendung. Abu Nawas duduk sambil melamun, sesekali membetulkan posisi cermin agar tetap pas di tengah jalan. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar derap kuda. Suaranya keras dan cepat. Duk, 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 duk. Seekor kuda hitam berlari kencang seperti anak panah. Penunggangnya adalah seorang bangsawan muda yang sombong dan tidak tahu menahu soal cermin itu. Ia memacu kudanya lurus menuju cermin. Wajah Abu Nawas langsung pucat. Ia hanya punya 2 pilihan, membiarkan cermin itu pecah dan dihukum mati, atau melanggar perintah raja dan tetap bisa bernafas. Detik-detik genting pun datang. Abu Nawas dengan sigap melompat dan menggeser cermin ke pinggir jalan, tepat sepersekian detik sebelum kuda itu melindasnya. Kuda itu lewat tanpa menyentuh cermin sedikit pun. Abu Nawas pun menghela nafas panjang. Namun belum sempat ia kembali menaruh cermin ke tempat semula, para penjaga istana datang. Mereka membawa Abu Nawas kembali ke hadapan Baginda Raja. "Hei Abu Nawas," suara Baginda menggema dengan keras. "Kamu berani melanggar perintahku. Kenapa kamu pindahkan cermin itu?" Semua mata tertuju kepada Abu Nawas. Para penasehat istana mulai berbisik-bisik.
Ada yang sudah siap mencatat pelanggaran untuk dijadikan alasan hukuman. Tapi Abu Nawas tetap berdiri tenang. Ia memandang sang raja sambil tersenyum pelan dan berkata, "Begini, Paduka yang mulia. Saat itu hamba melihat bayangan maut berlari menghampiri cermin ini dalam bentuk kuda yang melesat, Paduka. Maka hamba pikir, jika hamba tidak memindahkan cermin ini, maka bukan hanya hamba yang binasa, tetapi juga perintah Paduka." Ia pun melanjutkan sambil membungkuk, "Dan bukankah menjaga cermin dari kehancuran juga berarti menjaga kehormatan titah Paduka?" Seketika ruangan pun menjadi sunyi. Para penasehat bingung mau bicara apa. Tapi Baginda Raja justru mendengus lalu meledak tertawanya. "Abu Nawas, kamu memang selalu punya akal setajam pedang. Bayangan maut katamu. Aduh, aku hampir saja membunuhmu hanya untuk mendengar alasan seperti itu." Semua orang pun ikut tertawa lega. Baginda Raja kemudian memberikan isyarat kepada bendahara istana. "Berikan Abu Nawas hadiah 10 kantong dinar. Dan beritahu juga ke semua orang yang ada di istana, jangan sekali-kali mencoba menjebak orang yang lebih pintar dari kalian." Abu Nawas pun membungkuk hormat dan pamit pulang. Dalam hati ia bergumam, "Kalau hidup tergantung perintah aneh-aneh dari raja, maka yang paling penting adalah akal tetap waras dan kaki tetap bisa lari." Dan sejak saat itulah Baginda Raja lebih berhati-hati dalam memberikan tugas, karena ia tahu Abu Nawas selalu punya cara cerdik untuk keluar dari segala jebakan.